Kau ingin mandi lebih dulu? Kau saja. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Tanya Taehyung yang baru saja keluar dari kamar mandi. Menyiapkan baju tidurmu, tersenyum. Aku juga mau mandi, ucapnya beranjak dengan tangan yang mengangkat gaun pernikahan untuk berjalan memasuki kamar mandi. Taehyung menatap pintu kamar mandi yang tertutup, kemudian beralih melihat baju tidur yang disiapkan Yeon sebelum akhirnya pria itu memakainya. Pintu kamar mandi kembali terbuka, menampakkan Yeon yang sudah terlihat segar. Wanita itu melirik sekilas menatap Taehyung yang duduk di birai kasur sambil memainkan ponselnya, sebelum akhirnya Yeon kembali melangkahkan kaki untuk mengambil baju tidurnya. Tae, suara yang membuat Taehyung yang tadinya fokus pada ponselnya menoleh ke arah Yeon. Kenapa baju tidur punyaku seperti ini? Ucapnya polos sambil mengangkat baju haram itu yang membuat bola mata Taehyung terbuka sempurna. Dengan cepat, Taehyung melangkah dan mengambil baju itu dari tangan Yeon. Jangan pakai ini. Lalu apa yang harus kupakai? Hanya itu yang ada di lemari. Dan Oma bilang bajuku baru akan diantar besok pagi. Aku akan keluar sebentar membeli baju tidur untukmu, ucapnya menyimpan kembali lingerie itu ke dalam lemari dan berlalu pergi. Yeon yang melihat kepergian Taehyung hanya bisa menghela nafas dan beranjak duduk di birai kasur untuk menunggu Taehyung. Ceklek. Yeon yang mendengar suara pintu terbuka langsung beranjak mendekati Taehyung. Kenapa lama sekali? Tadi sekalian membeli makanan. Cah, pakailah cepat dan ayo makan, ucapnya dibalas anggukan oleh Yeon. Oh ya, tadi Om Maki menelpon, katanya besok malam keluarga kita dinner, ucapnya di sela-sela saat makan. Om Makim? Yeon menghentikan suapannya menatap Taehyung serius. Mian, tadi saat menelpon Om Moni menyuruhku memanggilnya Oma, jadi Gencana, memang seharusnya sudah seperti itu, potong Taehyung. Yeon yang mendengar hal itu tak sengaja menatap cincin yang sudah melingkar di jari manisnya. Benar, mereka sudah menikah. Statusnya bukan sebagai seorang sahabat lagi, melainkan seorang istri dan menantu dari keluarga Kim. Aku berjanji akan melayanimu dengan sangat baik, Tae, batinnya menatap Taehyung. Berbeda dari pagi-pagi biasanya, hari ini wanita itu bangun di saat matahari belum terbit. Setelah selesai membereskan rumah itu sendiri, Yeon berdiri tegak di hadapan kompor, memikirkan sesuatu yang akan ia masak.
Tidak jago memasak bukan berarti wanita itu tidak bisa memasak. Memiliki banyak pelayan di rumahnya dulu membuat YN sangat jarang berada di dapur. Ringisnya kala tangannya tak sengaja memegang panci panas. Matanya kesana kemari mencari kotak obat. Namun ketika menemukannya, tubuhnya yang pendek sungguh tak bisa meraih benda itu. Tae, panggilnya mencoba membangunkan pria itu. Tae Irona, ucapnya lagi membuat Taehyung akhirnya membuka matanya. Kenapa YN sudah bangun sepagi ini? Ada apa? Kenapa kau sudah bangun sepagi ini? Ucapnya sambil beranjak duduk. Bantu aku mengambil sesuatu, menarik tangan Taehyung yang masih enggan untuk pergi. Pali wah, ucapnya terus menarik lengan besar itu hingga akhirnya mengikutinya. Itu, menunjuk kotak obat. Aku tidak sampai, ucapnya membuat Taehyung menghela nafas dan mengambil benda itu. Cah, memangnya untuk apa? Aku tidak sengaja memegang panci panas. Ya sudah, sana kembalilah tidur, ucapnya sambil beranjak duduk di meja dapur dan membuka kotak obat itu, membuat Taehyung yang tadinya masih dikuasai rasa kantuk langsung sadar begitu saja. Taehyung beralih menatap seisi ruangan. Ya, rumahnya tampak sedikit berbeda. Ada beberapa barang yang tersusun rapi dan pria itu berbalik melangkah kembali mendekati YN yang berusaha mengobati telapak tangannya. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tanyanya membuat pergerakan YN terhenti sejenak. Aku sedang memasak, Tae, dan tidak sengaja memegang panci panas. Tadi sudah kukatakan. Tapi untuk apa? Dan kau juga membersihkan semua ini? Tanyanya menunjuk sisi ruangan. Oh, tapi kenapa ekspresimu seperti itu? Aku hanya melakukan tugasku. Lagi pula, rumah ini tak ada pelayan, bukan? Tugas? Wanita itu kembali menghentikan aktivitasnya, menghela nafas dan beralih menatap Taehyung serius. Kau sudah mau menikahiku, Tae. Jadi aku akan melayanimu dengan sangat baik. Walau aku bukan wanita yang kau cintai, tapi aku akan berusaha menjadi istri yang bisa segalanya untukmu. Sampai kau tidak akan merasa malu pernah menikahi wanita sepertiku. Ucapan yang membuat Taehyung menghela nafas dan perlahan duduk di samping YN, mengambil alih obat yang ada di tangan wanita itu. Aku tak pernah malu sudah menikahimu, ucapnya sambil mengobati tangan YN. Selesai mengobati tangan YN, pria itu menutup kembali kotak obat dan menatap kedua mata YN yang sedari tadi menatapnya. Jangan melakukan ini lagi. Aku akan secepatnya mencari pelayan. Tugasmu hanya menyiapkan keperluanku. Mengerti? Tambahnya melihat wanita itu hanya diam. Baiklah, ucapnya menunduk.
Sekarang siapkan air hangat untukku mandi saja. Ucapnya tersenyum sambil mengacak gemas rambut YN, membuat wanita itu kembali mengangkat kepalanya. Dentingan sendok serta sedikit suara perbincangan antara dua keluarga itu berhasil mengisi malam itu. Oh ya, kalian sudah menentukan kemana kalian akan pergi? Pertanyaan yang membuat kedua pengantin baru itu menegang dan menatap satu sama lain. Aku terserah YN saja, Oma. Bagaimana, Nak? Aku akan memikirkannya nanti, Oma. Ucapnya membuat semuanya mengangguk paham. Oh ya, Kim, apa sudah ada kabar dari Iren? Menggeleng. Aku hanya berharap dia baik-baik saja. Menghela nafas. Aku tidak mengerti kenapa Min tidak merestui hubungan mereka. Kau benar. Suara itu terdengar. Wanita itu langsung menghempaskan tubuhnya yang terasa penat di kasur empuk itu begitu sampai di kamar. Menurutmu, apa yang sedang dilakukan Yunggi dan Iren sekarang? Mereka sepasang kekasih. Mereka bebas melakukan apapun. Kau benar. Pagi itu YN disibukkan dengan barang-barang keperluan yang akan mereka bawa karena Taehyung mengajaknya untuk pergi ke Pulau Jeju. Apa ini akan menjadi bulan madu bagi keduanya? Tidak. YN hanya menganggap kepergian ini sebagai liburan semata. Gadis itu tak pernah berpikir bahwa ia akan hidup seperti suami istri pada umumnya. Bertahun-tahun hidup bersama Taehyung membuat YN sudah terbiasa dan merasa nyaman berlama-lama di dekat pria itu. Perasaan? Entahlah, YN tak pernah memikirkan baik-baik perasaannya pada Taehyung. Yang ia yakini hanyalah ia dan Taehyung sudah seperti magnet yang bisa hidup melekat dan saling melengkapi. YN menghempaskan tubuhnya dengan semangat dan mengeluarkan ponselnya di kasur empuk jet pribadi Taehyung. Ini adalah pertama kalinya ia dan Taehyung pergi liburan setelah beberapa tahun pria itu pergi meninggalkannya untuk melanjutkan pendidikan sampai di mana pria itu sudah menjadi pebisnis yang sangat terkenal. Perjalanan yang akan menghabiskan waktu selama 1 jam 13 menit membuat Taehyung yang tadinya duduk di kursi tepat di sebelah kasur di mana YN berada perlahan beranjak. Ia menatap YN yang ternyata sudah terlelap bahkan saat perjalanan baru menghabiskan waktu setengah jam. Taehyung ikut berbaring di samping wanita itu. Sudah 1 minggu lamanya di mana ia dan YN tidur dalam satu ranjang. Ia meraih ponsel yang masih menggenggam di tangan YN. Hendak menaruhnya di tempat lain, namun ponsel itu masih menyala, membuat Taehyung penasaran dan beralih melihat apa yang ditampilkan di layar ponsel itu. Komentar postingan di sosial media yang ternyata menampilkan berita tentang pernikahannya dan Taehyung. Ya,
Mereka bilang wanita itu seharusnya menikahi putra tunggal dari keluarga Min Company. Tapi di hari pernikahan, dia malah menikahi Kim Tae-hyung, pebisnis muda yang terkenal itu. Ah, aku tidak rela. Apa alasan sebenarnya? Kenapa pengantin prianya diganti? Kudengar Min Yoongi pergi dengan kekasihnya di hari pertunangan mereka. Hah, kasihan sekali. Itulah kenapa zaman sekarang perjodohan tidak lagi dibenarkan. Tapi hal itu biasa bagi para pengusaha. Aku hanya kasihan pada Kim Tae-hyungku. Dia seharusnya bisa menikahi wanita yang lebih baik dari wanita itu. Dia pasti menggunakan kekayaan orang tuanya untuk mengikat Taehyung. Ya, kau benar. Dia tak pantas untuk Min Yoongi maupun Kim Tae-hyung. Kuharap Taehyung segera menceraikannya. Itulah beberapa deretan komentar yang Taehyung baca. Hatinya terasa nyeri. Bahkan setelah menikahi Yeon, wanita itu masih saja mendapat komentar seperti itu. Bagaimana jika dia benar-benar gagal menikah? Sekejam apa komentar yang akan dilontarkan orang-orang yang iri akan kehidupan Yeon, Mbak Putri seperti yang mereka lihat? Taehyung menoleh kala tangan Yeon melingkar di pinggangnya, dengan kepala yang mencari celah di tubuh Taehyung untuk ia menenggelamkan wajahnya. Taehyung memutar sedikit tubuhnya menghadap Yeon, supaya ia bisa mendekap tubuh wanita itu. Ya, seperti itulah posisi tidur mereka 1 minggu ini dengan status sebagai suami istri. Wah, cincaye pota, ucapnya berbinar melihat pemandangan yang ada di hadapan matanya. Kau sangat pandai memilih penginapan. Setiap pagi aku akan langsung melihat pemandangan ini. Ini sangat indah, ucapnya menatap pria yang berdiri di sampingnya itu. Sebaiknya kita masuk dan membersihkan diri. Setelah itu keluar mencari makan. Kau tak lapar? Aku sangat lapar. Baiklah, ayo, ucapnya menarik tangan Taehyung masuk. Satu hari kemudian, gadis itu berlari meninggalkan Taehyung beberapa langkah di belakangnya, menghirup udara segar di sana dan menghela nafas sebesar-besarnya. Yeon menoleh dan tersenyum kala Taehyung sudah berdiri di sampingnya. Australia pasti tidak punya tempat indah seperti ini, kan? Bagaimana kau bisa betah menghabiskan harimu di sana selama bertahun-tahun? Aku turut prihatin, ucapnya menepuk-nepuk punggung Taehyung, membuat pria itu memutar bola matanya. Kau salah, Australia punya banyak tempat menarik. Kau saja yang tidak tahu dan hanya diam di Korea. Aku tak peduli, bagiku tetap Korea negara paling indah, ucapnya sebelum melangkah mendekati tepi pantai. 1 jam berlalu. Taehyung membuka mata yang tadinya terpejam, menikmati suara ombak. Ia menoleh ke samping, menemukan Yeon yang melakukan hal sama. Bedanya adalah gadis itu tidak hanya memejamkan matanya. Tenggorokannya terasa kering, membuatnya menoleh ke sana kemari mencari objek yang paling banyak dikunjungi orang-orang untuk sekedar membeli minuman. Namun, kedua mata itu malah menangkap 2 sosok yang ia kenal. Taehyung memperhatikan gelak tawa kedua insan itu, kemudian kembali beralih menatap Yeon sejenak. Tanpa pikir panjang, pria itu bangkit dan melangkah mendekati kedua orang yang mengalihkan perhatiannya itu. Irena, hentikan. Opa sudah bilang Opa tidak ingin mandi lagi, ya.
ucapnya kala Iren terus mencipratkan air ke arah Yunggi. Hihi, aresoyo. Kalian di sini? Suara yang membuat keduanya menoleh ke belakang, menemukan orang yang mereka kenal, membuat senyum keduanya memudar. Tae, kau tahu betapa apa mengkhawatirkanmu? Ucapan yang membuat mulut Iren kembali tertutup rapat. Sampai kapan kalian akan bersembunyi dari semua orang? Kau tak perlu ikut campur. Kali ini Yunggi membuka suara, tak ingin melihat Iren merasa tertekan. Wanita yang kau bawa pergi ini adalah tanggung jawab ayahku. Kau bilang aku tidak perlu ikut campur? Tae, Yunggi, kau ingin membelanya? Seharusnya kau berpikir, Iren, jika dia benar-benar memperjuangkanmu, dia tidak akan membawamu pergi, melainkan membawamu ke depan kedua orang tuanya. Tidak peduli bagaimana orang tuanya menentang kalian, seharusnya kalian tetap berdiri tegak melawan semua itu, bukan malah pergi seperti seorang pengecut. Tidak semudah itu, Tae. Apa yang kau lakukan? Taehyung menatap terkejut wanita yang berdiri di hadapannya. Entah sejak kapan wanita itu tiba-tiba saja sudah berjalan di hadapannya dan langsung menampar Iren. Satu tamparan lagi melayang, bukan pada Iren, melainkan pada Yunggi. Kau? Yunggi yang geram membuat Taehyung dengan cepat menarik Yen untuk mendekat dengannya, membuat emosi Yunggi tertahan dan hanya menatap tajam ke arah Yen. Sudah kukatakan, jika kau tak ingin menikah denganku, maka batalkan. Tapi kenapa kau malah memperlakukan aku, hah? Dan kau? Menunjuk Iren. Aku pikir nasib kita sama, tapi ternyata kau jauh lebih menyedihkan. Aku tak perlu Ya, Pak Yen. Weh. Sudah cukup. Yen, kembalilah ke penginapan. Tidak mau, aku belum selesai bicara dengan mereka. Aku yang akan bicara, jadi kembalilah. Tapi mereka berurusan denganku. Berhenti bersikap kekanakan. Moh? Aku tahu kau emosi, tapi aku tak ingin kau mengatakan hal sekejam itu pada Iren. Kejam? Dia pergi membawa calon suamiku, Tae. Karena mereka apa menjadi malu dan kau malah membela gadis itu? Pergilah, kumohon. Ucapnya lagi membuat Yen menggeleng tak percaya. Menatap punggung yang kian menjauh membuat Taehyung menghela nafas dan kembali menoleh pada Iren dan Yunggi. Kita perlu bicara. Jadi kau menikahi Yen? Ucapnya setelah Taehyung menceritakan apa yang terjadi semenjak kepergian mereka. Bahkan kabar pernikahan ini masih saja mengundang banyak tanda tanya di kalangan media. Banyak dari mereka tak henti mencari celah untuk bisa mencela Yen. Jadi, apa yang dilakukan Yen tadi hanyalah bentuk dari apa yang ia rasakan selama ini. Kami juga sudah merencanakan untuk kembali. Pria itu membuang nafas panjang kala wanita yang ia cari tak kunjung mengangkat telepon darinya. Ya, Kim Taehyung. Pria itu terus berjalan ke sana kemari setelah ia tidak menemukan sosok Yen di rumah yang mereka tempati. Dia menyuruh gadis itu untuk pulang,
Namun gadis itu malah tidak ada di sana. Langkah kaki itu memelan kala daringan ponsel seperti punya YN masuk ke indera pendengarannya. Pria itu menoleh mencari asal dari suara itu, dan tanpa membutuhkan waktu lama, sedikit jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat seseorang yang membelakanginya yang ia yakini itu adalah YN. Wanita itu langsung menoleh kala ponselnya yang ia letakkan di sebelahnya diambil oleh seseorang. Jika ponsel ini tidak berguna, lebih baik kau membuangnya. Tanpa pikir panjang, wanita itu langsung meraih ponsel yang ada di tangan Taehyung dan langsung membuangnya sebelum ia melangkah pergi. Taehyung menatap hancurnya ponsel itu. Ia tahu wanita itu marah padanya. Taehyung menatap punggung YN yang berjalan menjauh. Tak seharusnya ia kembali berbicara seketus itu pada YN. Ia kenal betul YN. Jika wanita itu marah, seharusnya ia berbicara lembut. Dengan begitu, YN perlahan akan memahaminya, tapi tidak dengan tadi. Pria itu terlalu terbawa perasaan. Ia benar-benar khawatir pada YN. Tapi wanita itu malah diam meski ponsel di sampingnya tak henti berdering. Taehyung kembali menghela nafas karena sedari tadi dia mengekori wanita itu. Namun sampai di kamar pun, YN langsung membaringkan dirinya membelakangi Taehyung. Taehyung melangkah ke hadapan YN meski dalam posisi wanita itu berbaring. Mata YN yang masih terbuka menatap sejenak pria yang sekarang berada sejajar dengannya. Hingga akhirnya wanita itu kembali membuang pandangannya ke arah lain. Tak ingin menatap pria itu. Kau marah padaku, ucapnya mengusap lembut pipi YN yang tak menimbulkan ekspresi apapun dari wanita itu. YN lebih memilih menatap datar lampu tidur yang ada tepat di samping kepala Taehyung yang kini berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan YN. YN, panggilnya lembut membuat YN akhirnya menatap kedua mata pria itu. Kau hanya peduli pada perasaan Iren, bukan? Taehyung memejamkan matanya sejenak. Kenapa pemikiran seperti itu yang malah keluar dari mulut YN? Kau membentakku di depannya. Kejam? Ya, aku orang yang sangat kejam. Apa yang dikatakan Jungi memang benar. Iren adalah berlian dan aku kotoran. Tidak peduli bagaimana perasaanku, semua pria hanya akan menatap penderitaannya. Tidak, itu tidak benar. Yena, ya aku akui aku membentakmu, tapi bukan berarti aku membelanya atau apapun itu. Aku hanya tidak suka jika kau merendahkannya di saat kau tahu orang tuaku adalah penyebab kematian orang tuanya. Pergilah dari hadapanku, aku mengantuk. Tidak akan bisa tidur jika kau terus berada di hadapanku. Ucapnya perlahan memejamkan matanya. Baiklah, tapi jangan marah lagi. Besok aku akan menemanimu mendaki Halsan. Kau sangat ingin ke sana kan? Tak ada jawaban dari YN membuat pria itu mengecup-kecup kepala YN dan beranjak untuk ikut tidur di samping wanita itu. YN kembali membuka matanya, merasakan Taehyung sudah berbaring di belakangnya. Bohong jika wanita itu sudah tertidur. Entah ada apa dengan perasaannya. Yang jelas, wanita itu merasakan sedikit nyeri di dadanya jika mengingat Taehyung yang membentaknya di depan Yoongi dan Iren. Entahlah, padahal selama ini biasa baginya mendengar Taehyung berucap dengan nada tinggi padanya, tapi kenapa kali ini rasanya berbeda? Kenapa kau tak bersemangat? Bukankah kau selalu ingin ke sini?
Kau hanya ingin menghiburku, bukan? Kau bilang mendaki sangat berbahaya. Kenapa sekarang malah kau yang sangat bersemangat? Ya, tapi setidaknya kita harus mencoba walaupun sekali seumur hidup, bukan? Oh, Taehyung ah. Suara yang membuat Taehyung dan Yeon menoleh ke belakang. Jadi karena ini kau bersemangat. Gumam Yeon menatap dua orang yang berjalan ke arahnya, membuat Taehyung mengerutkan dahinya tak mengerti arti ucapan itu. Kalian di sini? Kebetulan sekali, ucapnya kala dua orang itu sudah berada di hadapannya. Berhenti menatapku seperti itu, ucapnya kala merasa tidak nyaman melihat tatapan tidak suka Yeon, membuat Taehyung dan Iren menoleh ke arah keduanya bersamaan. Siapa yang menatapmu? Aku melihat orang yang ada di belakangmu kok. Semuanya menoleh, jelas tidak ada siapapun di belakang Yoongi dan Iren. Yena, aku... Taehyung opa, kajah, aku tidak sabar untuk sampai ke puncak. Ucapnya sambil tersenyum manis membuat Taehyung speechless. Opa? Oh ya Tuhan, gadis ini benar-benar. Kekanakan, gumamnya kala melihat Yeon bermanja-manja di lengan Taehyung. Ia tahu betul jika wanita itu sengaja melakukan hal itu di depannya dan Iren. Oh, wah, ucapnya kagum begitu di puncak melihat dua ayunan. Taehyung hanya tersenyum melihat Yeon yang langsung melepaskan genggamannya kala melihat ayunan itu. Ia sangat paham bagaimana Yeon sangat menyukai ayunan. Ingin ku ayunkan? Tawarnya berdiri di hadapan Yeon. Sebelum menjawab, mata Yeon kesana kemari mencari dua sosok yang juga berada di puncak itu. Melihat Yoongi dan Iren berfoto dan menikmati pemandangan sedikit jauh dari mereka, membuat Yeon kembali menatap Taehyung dingin. Aku bisa sendiri, ucapnya dingin membuat kening Taehyung sedikit mengerut. Kau marah lagi padaku? Apa aku sudah mengatakan jika aku tak marah padamu? Ucapnya santai membuat Taehyung akhirnya mengerti. Gadis itu bersikap manis hanya untuk menarik perhatian Yoongi dan Iren. Aktingmu sangat bagus di depan mereka, ucap Taehyung sebelum pergi meninggalkan Yeon di ayunan sendiri yang terdengar dingin di telinga gadis itu. Yeon menoleh ke belakang, melihat Taehyung pergi meninggalkannya, berjalan mendekati Yoongi dan Iren berdada. Apa sekarang Taehyung yang marah padanya? Yeon kembali mengangkat kepalanya yang dari tadi tertunduk sendirian, kala merasakan seseorang duduk di ayunan di sampingnya. Berharap orang itu adalah Taehyung, tapi sayang, orang itu tak lain adalah Iren. Membuat Yeon kembali menoleh dan mendapati Taehyung sedang berbincang dengan Yoongi yang membuatnya menghela nafas. Dia bosan duduk di sana sendirian, dan kenapa malah gadis ini yang duduk di sampingnya? Selamat atas pernikahanmu dan Taehyung, ucapnya memulai percakapan membuat Yeon berdecak. Yeon Mia nih, ucapnya lagi membuat Yeon muak dan langsung beranjak pergi. Yeon, tunggu, bergegas menyusul Yeon. Yeon, aku hanya ingin meminta maaf, teriaknya mengikuti gadis itu. Yeon, tunggu. Yeon, kau mencintai Yoongi? Ucapan yang membuat
Menghentikan langkah Yen membuat Iren punya kesempatan untuk berdiri di hadapan gadis itu. Karena hanya jika kau mencintainya, kau akan semarah ini padaku, tambahnya setelah berhasil berdiri berhadapan dengan Yen. Aku tak mungkin mencintai laki-laki pengecut seperti Min Yoongi. Lalu kenapa kau masih marah pada kami? Aku tahu kami salah, tapi ini semua kami lakukan hanya karena kami saling mencintai. Dan bukankah kau sudah menikah dengan Taehyung? Lalu kenapa kau masih marah? Ya, aku marah pada kalian. Tahu kenapa? Karena kalian, Taehyung terpaksa menikahiku. Terpaksa? Tapi Taehyung tidak mengatakan pada kami jika dia terpaksa menikah denganmu. Untuk apa dia mengatakannya? Sedangkan kenyataannya sudah jelas bahwa aku yang memohon padanya untuk menikahiku. Kau puas? Kau bisa mengataiku sekarang karena aku sudah merenggut masa depan Taehyung dengan orang yang ia cintai. Apa yang kau katakan? Menurutku Taehyung sangat mencintai. Terpotong karena tatapan Yen berubah terkejut, membuat Iren mengikuti arah tatapan Yen. Awas, ular! Bu. Irensi! Teriaknya kala melihat tubuh Iren terjatuh dan tergeletak di bawah dataran tanah yang sedikit curam. Dua pria yang berada sedikit jauh dari mereka lantas menoleh serentak mendengar teriakan dua wanita itu. Mata Yoongi kian melebar kala melihat wanita itu tak bergerak sedikit pun. Irena, teriaknya langsung mencoba turun dengan hati-hati. Kau yang melakukannya? Memegang kedua bahu Taehyung. Aku, ucapnya gugup, kembali beralih menatap Yoongi yang menggendong Iren naik ke atas dari dataran rendah itu. Jawab aku! Bentakan yang membuat Yen terperanjat kaget kembali menatap Taehyung. Aku mendorongnya, tapi karena tadi, jika sesuatu terjadi pada Iren, aku tidak akan melepaskanmu, ancamnya dan langsung beranjak pergi dengan Iren yang tak sadarkan diri berada di punggungnya. Melihat punggung Yoongi yang berjalan menjauh membuat Taehyung melepaskan cengkramannya pada bahu Yen dan menghela nafas frustasi. Sudah sore, Kaja kembali ke villa, ucapnya dingin melangkah pergi. Tae, panggilnya hendak meraih tangan Taehyung, tapi pria itu malah menjauhkan tangannya dan berjalan melewatinya. Yen memutar sedikit tubuhnya menatap Taehyung yang terus berjalan, hendak kembali membuka suara namun dia mengurungkannya. Taehyung pasti sangat marah padanya, tapi dia sungguh tak sengaja. Dia juga tidak tahu kalau tepat di samping Iren tanahnya sedikit curam. Melihat punggung Taehyung menghilang dari balik pohon membuat Yen ambruk ke tanah seketika. Dia sudah tidak bisa menahan kaki kirinya yang terasa berat, ngilu, kebas, dan rasa lainnya. Yen mengangkat sedikit celananya, melihat dua titik merah bekas patokan ular itu. Ya, dia hanya berniat menolong Iren, tak bermaksud sedikit pun untuk mencelakai gadis itu. Aku tak sejahat itu. Oh, apa? Yoongi melirik merasakan wanita itu sudah membuka matanya. Sabarlah, kita akan keluar dari hutan ini sebentar lagi, ucapnya membuat kesadaran Iren kian meningkat dan mencoba untuk turun dari punggung Yoongi.
Pria itu mengalah dan menurunkan gadis itu tepat di bawah pohon. Iren memegang kepalanya yang masih terasa pusing, membuat Taehyung ikut mensejajarkan tubuhnya dengan Yoongi yang berjongkok berhadapan dengan Iren. Merasa rasa pusing itu perlahan menghilang, Iren kembali membuka matanya, menatap Yoongi yang ada di hadapannya, bergantian dengan Taehyung yang berada di sampingnya. Sudah mendingan? Kaja, Opa akan menggendongmu sampai ke rumah. Di mana Yen? Ucapnya membuat perhatian kedua pria itu tergantikan. Taehyung langsung berdiri dan menatap sekitar, begitu menyadari gadis itu tidak ada di sana. Bagaimana bisa ia tidak berhentilah mengkhawatirkan orang yang menyakitimu, ucapnya membuat Iren kembali menatap Yoongi. Menyakiti? Opa, Yen mencoba menyelamatkanku, ucapnya membuat Taehyung sontak memutar kembali tubuhnya, menatap Iren. Mentari kini sudah terbenam. Yen menyandarkan tubuhnya pada pohon tinggi itu, menatap tangannya yang terluka karena serpihan kayu, semak, dan lainnya. Ia tidak sanggup mengangkat lagi. Yen kembali menatap kakinya yang digigit ular. Ia tidak bisa merasakan kaki kirinya lagi. Kaki itu membengkak dan membiru. Meski tubuhnya menggigil, Yen hanya bisa memeluk tubuhnya sebisanya. Tidak ada yang tahu sepucat apa wajah gadis itu sekarang. Air matanya kembali menetes. Apa Taehyung sudah menyadari bahwa dirinya tak berada di dekatnya? Apa Taehyung mencarinya sekarang? Tidak, Taehyung sangat marah padanya. Siapa yang peduli pada gadis? Apa aku akan mati di sini? Gumamnya menatap langit malam. Oma, apa aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada orang tua angkatku terlebih dahulu? Aku memang ingin bertemu dengan kalian, tapi tidak bisakah aku bertemu dengan orang tua angkatku untuk terakhir kalinya? Matanya yang sayu terpejam, tubuhnya seketika tumbang ke samping. Di balik rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuh Yen, kembali berusaha membuka matanya, menangkap ratusan kumbang-kumbang sekarang berterbangan di hadapannya. Bibir gadis itu tertarik, meski dalam keadaan seperti ini ia masih bisa melihat sedikit keindahan. Suara yang membuat Yen kembali berusaha membuka sedikit matanya. Ia dapat melihat kaki itu berlari mendekatinya. Meski mata itu kembali terpejam, tak sanggup dibuka lagi, sayu-sayu ia mendengar suara pria yang ia harapkan itu terus memanggil namanya. Pria itu terus melangkah besar sambil meneriakkan nama Yen. Taehyung mengutuk dirinya sendiri karena berani meninggalkan gadis itu sendiri di tempat seperti ini. Kumohon, kau di mana? Gumamnya frustasi sambil mengatur nafasnya yang terengah-engah. Maafkan aku mohon. Taehyung mengusap kasar wajahnya sebelum akhirnya ia kembali menatap sekitar. Sejenak tatapannya berhenti pada cahaya ribuan kumbang-kumbang tak jauh dari tempatnya berdiri. Entah sejak kapan, yang jelas tanpa sadar, kakinya melangkah menyusuri di mana kumbang-kumbang itu berterbangan. Matanya membesar begitu melihat sosok yang ia cari sudah tergeletak di bawah pohon itu. Yena, teriaknya berlari menghampiri gadis itu. Ia memangku kepala Yen, terlihat jelas bagaimana pucatnya wajah wanita itu. Taehyung menepuk pelan pipi wanita itu, namun Yen tak kunjung membuka matanya. Bibir Yen yang membiru membuat Taehyung meraba tubuh wanita itu memastikan. Tangannya membeku tepat saat dia menyentuh kaki kiri Yen. Iren benar, Yen mendorongnya karena ia ingin menolong wanita itu dari patokan ular yang hendak menggigitnya. Bodoh, Taehyung sangat bodoh. Wanita itu sudah mencoba menjelaskannya, tapi Taehyung malah pergi tanpa mendengar penjelasan Yen.
Bayang-bayang tangan YN yang hendak meraih tangannya sejenak kembali terlintas. Wanita itu pasti ingin merengek dan mengadu jika kakinya terluka dan sakit. Tapi dengan egonya, ia malah berjalan melewati YN, bahkan tak ingin menatap wajah wanita itu. Taehyung, panggilnya berjalan dengan Yoongi menghampiri Taehyung. Bagaimana YN? Tanyanya membuat Taehyung hanya bisa menggelengkan kepalanya. Taehyung bersumpah pada dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada YN, ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Taehyung mengangkat kepalanya kala suara pintu ruangan di depannya terbuka. Bagaimana keadaan istri saya? Dokter menghela nafas. Ular itu sangat berbisa. Racun itu pun sudah menjalar hampir ke seluruh tubuhnya. Tapi untung Tuhan membawanya tepat waktu. Karena sedikit saja terlambat. Entah apa yang akan terjadi. Pasien tidak akan sadarkan diri 24 jam ke depan. Dan kemungkinan besar akan mengalami kelumpuhan sementara pada kaki kirinya. Boleh saya masuk? Ya, silahkan. Kalau begitu saya permisi, ucap dokter beranjak pergi. Langkah Iren terhenti kala Yoongi menahan tangannya yang hendak masuk ruangan bersama Taehyung. Opa, aku merasa bersalah pada YN. Opa mengerti, tapi untuk sekarang biarkan Taehyung sendiri di sana. Kita tunggu di luar saja, ucapnya membuat Iren mengangguk paham. Yoongi kembali menatap ruangan itu. Kebenciannya seolah sirna pada gadis itu. Tak seharusnya ia terus mencaci YN. Seharusnya ia sadar YN itu masih kekanakan. Marahnya hanya akan sekedar melontarkan kalimat pedas, tak akan berani mencelakai. Dan lihat sekarang, ia bahkan menyelamatkan Iren, meski masih dalam keadaan marah. Seharusnya YN membiarkan ular itu menggigit Iren, tapi tidak. Wanita itu lebih memilih dirinya yang akhirnya berada di ruangan penuh obat-obatan itu. Yoongi harus berterima kasih pada YN. Taehyung tak henti menatap wajah pucat itu. Tangannya bergerak menggenggam erat tangan YN dan sesekali menciumnya. Maafkan aku. Pagi itu YN mulai membuka matanya. Ruangan yang terang membuat dirinya harus mengerjapkan matanya beberapa kali sampai ia bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu kosong, membuat YN perlahan mendudukkan dirinya. Ia merasa terbangun dari tidur panjangnya, meski nyatanya ia tidak sadarkan diri hanya dalam 24 jam. Mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sampai seketika ia menoleh ke setiap sudut ruangan. Tak ada seorang pun di sana. Pintu ruangan terbuka membuat YN menoleh. Berharap apa? Itu hanyalah seorang suster yang bertugas membawa makanan untuk para pasien. Nona sudah baik kan? Tanyanya sambil menaruh makanan di atas meja yang dibalas YN dengan anggukan. Suster, kenapa kaki kiriku aku tak bisa merasakannya? Maaf Nona mengalami kelumpuhan sementara pada kaki kiri akibat racun ular itu. Sementara? Kira-kira berapa lama, Sus? Bisa 2 minggu sampai 1 bulan. YN menghela nafasnya berat. Jadi selama itu, ia harus berjalan menggunakan satu kaki serta bantuan tongkat. Itu pasti sangat menyusahkan. Pintu ruangan kembali terbuka membuat YN kembali menoleh. Kalau begitu saya permisi, ucapnya beranjak pergi. YN menatap Taehyung sejenak sebelum akhirnya wanita itu meraih napan berisi makanan. Tidak bisa dibohongi jika dia memang lapar.
Biar aku saja, ucapnya hendak meraih napan itu, tapi Yen menjauhkannya. Aku bisa sendiri. Yen masih diam meski dia tahu Taehyung yang duduk di samping berangkarnya tak henti menatapnya. Sudut bibir pria itu sedikit tertarik melihat Yen meminggirkan sayuran di piringnya itu. Yen tak suka sayur, tapi suster memberinya banyak sekali sayur, dan ini sangat merepotkan. Dia tidak bisa menyuap nasi dengan tenang, melainkan harus meminggirkan sayur-sayur mengerikan itu terlebih dahulu. Maafkan aku, ucapan yang membuat Yen memelankan pergerakan tangannya. Yen memilih diam. Dia tidak ingin membahas hal itu. Hatinya masih sedikit berdenyut jika mengingat sikap Taehyung padanya saat itu. Bagi Yen, Taehyung sudah tak mengenal dirinya lagi. Dia adalah wanita jahat dan kejam di mata Taehyung sekarang. Suara pintu yang terbuka membuat Yen yang sedang meneguk minum terakhirnya sedikit melirik. Bagaimana keadaanmu? Kau sudah baik kan? Tanyanya dibalas Yen hanya dengan anggukan. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf lagi. Seolah tahu Yen membuat mulut Iren yang ingin membuka suara kembali tertutup. Semua sudah terjadi. Kuharap kalian akan kembali secepatnya. Segeralah menikah. Itu akan lebih baik. Iren berdongak menoleh pada Yoongi yang berdiri di sampingnya. Ya, kau benar, dan karena itu aku ingin berterima kasih padamu. Jika kau tak menolong Iren, mungkin aku tak bisa menikahinya nanti. Yen hanya diam menatap keluar jendela, meski tak bisa melihat apa-apa di sana. Hanya ada awan dan beberapa pucuk pohon yang terlihat. Ia bosan berbaring, tapi ia juga tidak bisa bergerak. Iren dan Yoongi memutuskan untuk kembali ke Seoul hari itu. Yen berharap masalah mereka cepat terselesaikan, sehingga ia juga bisa memutuskan. Berada sendiri di hutan membuatnya berpikir banyak dan tersadar akan beberapa hal, terutama hubungannya dengan Taehyung. Ia menyadari akan perubahan perasaannya pada pria itu. Tapi di sisi lain, ia tahu Taehyung tak akan mau menerimanya sebagai seorang istri. Ya, semuanya berjalan baik karena ia dan Taehyung adalah sahabat baik selama ini. Tapi bagaimanapun semuanya harus jelas. Ia tak mungkin hidup dalam keadaan seperti ini, bukan? Ia harus yakin jika ia nanti juga harus menikah dengan orang yang mencintainya, begitupun dengan Taehyung. Pria itu berhak memilih wanitanya. Oma dan Apa tidak perlu khawatir. Arasayo. Taehyung tersenyum dalam diam. Dia merindukan senyum gadis itu. Sudah beberapa hari di rumah sakit ini, tak sekalipun Yen tersenyum padanya. Entah kenapa sikap wanita itu berubah menjadi dingin padanya. Taehyung tersadar kalau Yen kembali menyodorkan ponsel padanya. Berusaha untuk tidak memberitahu kedua orang tuanya, tapi pagi ini Taehyung memberikan ponselnya karena orang tua Yen sudah mengetahui keadaan anaknya itu dari Iren dan Yoongi. Mereka hendak menyusul, tapi Yen melarangnya. Lagi pula keadaannya jauh lebih baik itu. Kapan aku boleh pulang? Aku ingin pulang ke Seoul secepatnya. Akan kutanyakan nanti. Wanita itu kembali menghela nafas. Yen berjalan menggunakan tongkat mendekati kasur begitu mereka sampai ke rumah. Taehyung ingin membantu, tapi wanita itu menolak. Tae, Ku dengar orang tua Yoongi sudah merestui hubungan mereka. Ya, benar.
Begitu kembali ke Seoul, Yoongi langsung membawa Iren ke rumah orang tuanya. Meski terjadi pertengkaran yang begitu hebat, namun entah sejak kapan Tuan Kim mendatangi Tuan Min yang membuat pria parubaya itu akhirnya merestui hubungan anaknya itu. Jika pernikahan mereka sudah ditetapkan, maka kau bisa segera mengurus surat perceraian kita. Ucapan yang membuat pergerakan Taehyung terhenti sejenak sebelum akhirnya pria itu berdiri di hadapan Yen yang duduk di birai kasur. Aku tidak akan menceraikanmu. Oh. Yen mendongak menatap pria yang berdiri di hadapannya. Aku sudah mengatakan dari awal bahwa pernikahan bukan hal main-main. Tapi aku juga mengatakan jika masalah ini selesai, Yoongi dan Iren kembali, maka kau bisa menceraikanku. Tapi aku tidak mau. Taehyung, aku tahu semua ini karena aku. Kau terpaksa menikahiku karena aku memohon padamu. Tapi kau tak bisa terus menghukum dirimu sendiri di dalam ikatan ini. Itu akan membuatku terus merasa bersalah padamu. Kau berhak menikahi wanita yang kau cintai. Aku sudah menikahinya. Lagi pula, aku tak ingin menjadi duda. Taehyung, aku serius. Aku juga serius. Kau pikir aku akan melepaskan wanita yang kucintai setelah aku berhasil menikahinya? Tae, kau terpotong kala pria itu berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Yen. Tidakkah kau bisa merasakan hal itu? Aku mencintaimu, Yen. Sangat-sangat mencintaimu. Jauh sebelum kau dijodohkan dengan Yoongi. Kau tahu bagaimana perasaanku saat kau mengatakan kau akan menikah dengan Yoongi karena dijodohkan? Aku mengutuk diriku sendiri karena aku merasa gagal dan terlambat untuk bisa mendapatkanmu. Tapi pada hari yang tak pernah terlintas di benakku, kau datang dan memohon padaku untuk aku menikahimu. Aku merasa gagal untuk kedua kalinya, karena sampai detik itu aku masih tidak bisa mengatakan perasaanku yang sebenarnya padamu. Aku kecewa. Aku kecewa karena bukan aku yang memohon padamu untuk menikah denganku, Yeena. Tapi di sisi lain aku bahagia, karena pada akhirnya aku menikahimu. Tapi di sisi lain aku juga membenci kenyataan bahwa kau hanya menganggap pernikahan ini karena keterpaksaan. Taehyung mengusap air mata yang mengalir di pipi Yen. Mengusapnya lembut membuat wanita itu memejamkan matanya sejenak. Aku tak suka kau bersikap dingin padaku. Aku tahu kau mungkin kecewa karena aku meninggalkanmu di hutan tanpa aku tahu kau sedang terluka. Tapi percayalah, aku lebih kecewa pada diriku sendiri karena hal itu. Aku bahkan tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri jika sesuatu terjadi padamu. Tapi, tidak bisakah kau melupakan hal itu? Berhentilah bersikap dingin padaku. Aku tak suka. Aku juga tidak tahu pasti bagaimana perasaanmu padaku. Tapi yang jelas, karena aku sudah mengungkapkan perasaanku, kuharap kau mau belajar mencintaiku, Yen. Yen menatap lekat kedua mata Taehyung yang menatapnya tulus. Ia memang kecewa mengingat pria itu meninggalkannya di hutan. Tapi tidak bisakah dia melihat kebaikan Taehyung selama ini? Bukankah tidak adil jika ribuan kebaikan hilang hanya karena satu kesalahan? Aku tidak tahu, Tae. Aku hanya merasakan nyeri di sini, memegang dadanya. Sudah hal biasa bagiku jika kau meninggikan suaramu padaku. Tapi saat dijeju hatiku terasa nyeri saat kau membentakku. Bahkan
Kau tak mau mendengarkan penjelasanku dan memilih pergi. Tangan ini menunjuk telapak tangannya. Tangan ini ingin digenggam olehmu, tapi kau menepisnya, Tae. Kau tak ingin menggenggamnya. Karena itu, aku menyadari sesuatu. Perasaan yang entah sejak kapan berubah. Aku mencintaimu, tapi kupikir kau tidak mencintaiku, Tae. Karena itulah aku ingin kau menceraikanku. Aku tidak ingin egois dengan mengikatmu dalam ikatan cinta sepihak ini. Tapi aku mencintaimu. Mengangguk. Aku tidak percaya. Sungguh. Kau tak perlu percaya. Menggenggam tangan YN. Kau hanya perlu melihat bahwa ketika aku sudah menggenggam tangan ini, aku tidak akan pernah melepaskannya. Satu minggu kemudian, aku sudah berhasil melakukan tugasku. Mereka terlihat sangat serasi. Ucapnya dibalas Tuan Min hanya dengan anggukan. Ia masih sedikit menyesali bahwa dia menjadi penghalang pada takdir anaknya sendiri. 3 keluarga yang duduk pada meja besar itu mengukir wajah kebahagiaan. Yen menoleh sejenak menatap Taehyung yang masih bertepuk tangan setelah janji suci berhasil Yoongi dan Iren ucapkan. Takdir jodoh itu memang tidak bisa ditebak. Bisa saja orang yang tidak kita kenal sama sekali, tapi terkadang juga bisa orang yang terdekat kita. Weh, tanya Taehyung begitu sadar Yen menatapnya. Tersenyum tipis dan menggeleng. Menghela nafas berat membuat semuanya menoleh padanya. Lihatlah anak mereka. Baru selesai mengucapkan janji suci, tapi mereka akan segera mendapatkan cucu. Ucapan yang membuat kalian tak ingin memberikan Oma cucu? Aku sebenarnya juga memikirkan itu, Oma. Mungkin nanti malam aku akan memulai prosesnya, bukan begitu, sayang? Ya, Opa, memukul lengan Taehyung. Bisa-bisanya pria itu berucap sesantai itu di depan para orang tua. Oh ya Tuhan, Yen sungguh tak bisa menahan rasa panas di pipinya itu. Well, kami akan menunggu hasilnya, Arachi. Ucapnya sedikit berbisik, tapi terdengar jelas oleh para anggota keluarga, membuat tawa menggema di meja itu.